Ini ada belakang kalau kita lihat ya Mas, ada 3 bukunya Mas Sulung. Oh iya loh. Ada Artist Management 101 part 1, part 2, part 3. Kalau di atas cuma buku gue cuma 1, catatan Ayah Asi. Apa yang membuat lu mikir untuk gue harus ngeluarin buku? Jadi gini Dip, yang jadi motivasi buat gue tuh nulis itu kan sebenarnya awalnya itu adalah gue mau mencari buku tentang artist management. Gue mencari dalam bahasa Indonesia itu kok susah banget, hampir gak ada kan, hampir gak ada kalau mau dibilang. Akhirnya gue berpikir kenapa gue nggak menulis aja ya. Tapi itu juga konteksnya bukan gue ngerasa gue lebih tahu ya. Lu kan lebih ke berbagi pengalaman. Nah ada gue pengen berbagi pengalaman aja ke teman-teman sekalian ya, kalau mereka pengen jadi manajer artis, mereka ada semacam referensinya kan seperti itu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Nah niat itulah yang gue wujudkan. Halo teman-teman, kembali lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode 105. Oke. Ini kita tayang, berarti kita harus mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bisa di Lebaran ini bisa bersama keluarga. Dan mungkin keadaannya kalau lagi nonton ada yang lagi di kampung halaman ya. Iya, betul. Lu kalau lagi Lebaran gitu, walaupun lu nggak berlebaran, pulang kampung nggak Mas? Enggak, gue nggak kemana-mana. Gue lebaran biasanya gue di Jakarta aja. Di Jakarta. Gue menikmati sepinya Jakarta. Iya memang itu nggak bisa tergantikan sih. Enggak, itu momen yang buat gue seminggu itu tidak tergantikan. Itu precious banget sih, mau kemana-mana deket ya kan. Walaupun biasanya hari pertama Lebaran itu macet Mas. Macet. Hari pertama Lebaran itu orang kayak lagi keluar rumah semua. Iya. Ancol, Puncak sama Ragunan ya. Gue biasanya makanya kalau hari pertama Lebaran nggak penting-penting banget, gue di rumah malah aja. Malah di rumah ya. Itu hari kedua gue baru menyepinya lu ya. Iya, hari kedua baru. Tapi di keluarga lu ada yang Lebaran? Ada om gue. Ada om lu ya. Biasanya lebaran. Berkunjung? Enggak, om gue tinggalnya di Pineng. Jauh ya. Jadi gue gak berkunjung, tapi dia lebaran. Mas, nih episode 105, kalau teman-teman lihat ini kita dekornya baru. Oh iya loh. Terima kasih buat teman-teman yang bertugas di sini. Siapa yang dekor kalau boleh tahu nih? Ya, ini gabungan ada Agi, ada Ella. Ada Gitong, ada Sandra. Simpel tapi terima sesuatu kasih. gitu kalau menurut gue. Ya, ini kan? Ada belakang kalau kita lihat ya Mas, ada 3 bukunya Mas Sulung. Oh iya loh. Ada Artist Management 101 part 1, part 2, part 3. Kalau di atas cuma buku gue cuma 1, catatan Ayah Asi. Nah Mas Sulung ini kan bentar lagi akan ada buku keempatnya. Terbit bulan apa kira-kira? Rencananya sih habis Lebaran, jadi mungkin bulan Mei sih. Rencananya bulan Mei. Jadi buku keempat itu tentang? Jadi buku keempat gue ini, gue nggak ngomongin artist management karena kalau menurut gue untuk ngomongin artist management sudah cukup. Jadi materinya udah cukup, ya kan. Jadi kalau ngomong lagi jadi ya, gue takutnya nggak ada bahan yang ngomongin lagi kan kayak gitu. Nah, yang keempat itu lebih personal sih, Dip. Itu lebih ngomongin ke kayak slash of life gue. Jadi lebih ke perjalanan hidup gue sih. Bukan, gue nggak bilang biografi ya, karena bukan biografi juga gitu. Tapi lebih ke perjalanan hidup gue aja, kurang lebih seperti itu gitu loh. Lu tuh kan dalam kurun waktu berapa nih? 3 buku ini 5 tahun lebih. Lebih ya. Karena buku pertama itu kan 2012. Buku kedua 2016. Buku ketiga 2021. Nah, ini lebih cepat sih. 9 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun sekali. Iya. Ini agak cepat sih. Ini 2 tahun udah keluar sih. Tetap aja menurut gue ya Mas, lu masih menyempatkan waktu untuk menulis tuh menurut gue keren aja gitu. Lu gimana lu ketika buku pertama ya? Apa yang membuat lu mikir untuk gue harus ngeluarin buku? Jadi gini Dip, yang jadi motivasi buat gue tuh nulis itu kan karena kan sebenarnya awalnya itu adalah gue mau mencari referensi artist management, buku tentang artist management. Gue mencari dalam bahasa Indonesia itu kok susah banget, hampir gak ada kan, hampir gak ada kalau mau dibilang. Banyak kan dari luar, referensi dari luar. Nah, akhirnya gue berpikir kenapa gue kenapa gue nggak menulis aja ya. Tapi itu juga konteksnya bukan gue ngerasa gue lebih tahu ya. Gue lebih tahu atau gue lebih expert, enggak sih. Jadi gue pikir ada yang gue tinggalin aja gitu loh, ada yang gue bagi gitu loh. Ya lu kan lebih ke berbagi pengalaman. Nah, ada yang gue pengen berbagi pengalaman aja ke teman-teman sekalian ya, kalau mereka pengen jadi manajer artis, mereka ada semacam referensinya kan seperti itu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Nah, niat itulah yang gue wujudkan. Seperti itu. Nah, semangat dan spirit itu
itu yang terus gue pelihara dari buku pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu loh maksudnya. Nah yang buku keempat itu juga gue konteks gue itu adalah gue pengen berbagi juga gitu loh, bahwa maksudnya gini loh, hidup itu kan nggak selalu baik-baik saja. Hidup itu kan nggak selalu manis-manis saja. Maksudnya adalah hidup itu kan banyak apa ya, banyak cerita-cerita nggak enak, banyak kesedihan, banyak luka seperti itu, ada trauma gitu. Nah di buku keempat gue ini ya. Nah gue pengen bercerita dan berbagi itu konteksnya bukannya gue mau mengglorifikasi masa-masa gue yang nggak enak itu. Gue pengen mengglorifikasi situasi atau trauma gue, enggak. Tapi ya maksud gue adalah gue pengen di buku gue yang keempat ini adalah gue pengen kasih tahu ke teman-teman juga yang mungkin ngalami hal yang sama kayak gue atau mungkin lebih berat dari gue kayak gitu ya, bahwa mereka nggak sendiri kok gitu loh maksudnya mereka nggak sendiri dan kita bisa kok mengatasi hal itu kok gitu, kurang lebih pesannya itu sih, Dip. Teaser kisi-kisi sebelum nanti kalau udah terbit kita akan ada satu episode lagi khusus teaser dulu tuh. Gue udah baik. Kebetulan gue adalah salah satu orang yang sudah membaca bukunya. Gue minta Dipa memberikan ulasan tentang buku gue. Terima kasih ya, ketika sama-sama Mas. Ketika Mas Sulung berhasil menuliskan itu menurut gue udah keren banget karena itu panjang di perjalanannya, prosesnya panjang yang sangat banget. Berat kalau menurut gue berat untuk ditulis maksud gue bukan ceritanya berat ya, bukunya nggak berat tapi untuk seorang yang punya hal itu untuk menuliskan itu pasti berat banget. Sangat berat. Jadi tungguin nanti akan ada satu episode khusus. Tapi sebelum tiga buku itu Mas, lu udah pernah nulis buku belum Mas? Gak pernah sama sekali. Gua tuh hanya dulu pernah kerja di majalah. Waktu zaman gua kuliah gua pernah gua kan kerja di satu yayasan agama ya. Nah gua pernah kerja di majalah internal mereka aja dan waktu itu posisi gue itu adalah reporter. Jadi nulis juga tapi kan reporter. Iya, kerjaan gue itu tapi gue bukan nulis artikel ya. Jadi kan gue tugas gue kan menginterview narasumber. Kemudian waktu itu zaman itu masih pakai tape kan. Nah, gue rekam, habis itu gue tulis. Tulisnya bahkan tangan ya? Iya, bukan mesin tik bahkan. Enggak, tulis. Zaman itu gue masih sempat tulis tangan, habis itu sempat mesin tik terus komputer. Nah, habis itu gue ngasih lah ke redaksi. Baru sama redaksi baru dia dirangkum jadi sebuah tulisan gitu loh. Nah, jadi tugas gue itu gue kurang lebih selama hampir 3 tahun sih tugas gue wawancara narasumber aja kayak gitu loh. Ketika buku pertama gue mau bikin buku itu mikirnya gimana Mas? Lu kan pasti sebagai orang yang belum pernah nerbitin buku formatnya gimana sih? Apa lu udah tulis aja yang di kepala? Kalau menurut gue waktu itu gue agak nekat sih sebenarnya. Gue agak nekat. Pokoknya gue tulis. Gue kepikiran. Terus waktu itu gue bertanya lah gitu loh ke ada teman gue gitu loh. Kira-kira kalau gue ini mungkin nggak possible nggak ya kayak gitu. Kemudian kok dia bilang lu coba aja. Nah dalam perjalanan itu, perjalanan menuju gue menulis itu, buku pertama gue kan diterbitkan sama MRA Media karena ya gue kan sempat kerja di sana ini aja gue nekat aja gue ketemu sama PIC yang ngurusin dan MRA publisher itu, gue ngomong aja kayak gitu loh. Kok ternyata mereka tertarik. Gitu lah, akhirnya mereka mau nerbitin segitu aja di proses. Sebelum proses nulis tuh ada ngedraft dulu apa sih yang mau gue omongin. Yes, kurang lebih ada. Terus baru lu kan kalau orang ada yang nulis sobek kayak gitu apa? Oh enggak, kalau gue nulis buku itu gue selalu bikin outline dulu di. Nah itu penting, itu kayak basic garis besarnya dulu. Yes, kayak kalau kita mau bangun rumah kita sudah rangka kan. Nah, jadi harus ada outline. Outline inilah yang jadi dasar gue tuh nulis, dan biasanya untuk publisher itu mereka bilang iya atau enggak atau nerbitin buku itu mereka lihat outline-nya dulu. Jadi nulis bisa belakangan tapi dia mau lihat dulu outline-nya. Outline itu 1 lembar Mas? Bisa 1 lah, gak akan banyak. Biasanya 2-3 lembar. Karena itu lebih kepada ini kayak sinopsis. Kalau mau bikin skrip sinopsis. Nah, kita mau ngomongin apa? Terus bab 1 itu ngomongin apa? Bab 2 ngomongin apa? Bab 3 nah kurang lebih kita ada berapa bab. Nah dia pengen tahu masing-masing bab itu ngomongin apa kayak gitu loh. Ini buat bayangan siapa tahu orang-orang ada yang pengen nulis gitu loh. Kayak kita bangun rumah itu harus ada rangka. Nah kayak di buku itu harus ada outline dulu. Nah dari sana biasa publishernya itu akan menilai, lihat. Ambil atau enggak ya, menarik atau enggak menarik ya, kayak gitu sih. Berapa lama dulu Mas bikin outline waktu? Outline lumayan lama, berapa bulan ya? Buku pertama bisa 3 bulan lebih. Lebih lama bikin outline apa nulisnya? Sama-sama lamanya. Sama-sama lama karena outline udah oke, nulis. Karena nulis juga kan gue nggak pakai ghostwriter, gue nulis sendiri. Itu kan juga challenging sendiri, maksud gue harus siapin, gue harus cari waktu, gue nulis ya kan. Nah itu juga kan nulis itu gue nggak bilang harus tergantung mood ya. Kalau gue sih
gue maksain diri gue aja. Kalau gue mau terangkan mood, gue kan bukan penulis profesional gitu kan. Dikit dulu dicicil. Gue cicil. Jadi gini, makanya kenapa gue bilang ada outline itu adalah misalkan bab 1 ngomongin ya misalkan ngomongin bagaimana gue mendapatkan talent, terus di breakdown kan. Bab 1 itu apa breakdownnya apa aja. Nah, jadi gue nulis berdasarkan itu. Oke. Itu akan sangat membantu. Jadi gue habis itu udah selesai. Baru ke ya bab kan? 2. Bab kedua. Nah biasanya tinggal gue janjian aja sama editor di publisher gue. Per bab lo kirim? Iya bisa per bab atau misalnya. Tapi mereka gak akan mungkin semuanya. Jadi per bab mereka kirim. Nanti biasanya satu bab sih. Lebih enak karena biasa bab 1 kirim. Terus dari dia ada koreksi. Gue perbaiki lagi. Gue kirim lagi gitu loh. Kalau bab 1 oke, gue baru masuk ke bab 2 gitu. Jadi gue lebih memilih nulisnya per bab sih. Karena biasanya gak akan langsung itu. Jadi biasanya kan ada revisi dulu, kirim lagi, terus direvisi lagi, bisa berulang-ulang satu bab itu. Itu makan waktu juga kayak gitu loh. Ya dulu karena pengalaman gue waktu catatan Hayashi itu kan kebagi 8 chapter karena 8 chapter itu 8 bapak yang nulis kan. Iya. Ya karena gue nggak tahu, pokoknya gue nulis di Word aja. Gue nggak tahu ya konsep buku, pokoknya gue tulis aja. Ya abis itu gue serakin ke editor yang mengatur. Jadi, kan. Nah itu juga satu hal juga teman-teman sekalian. Kalau mau nulis buku harus cari editor yang bagus. Itu penting banget. Karena editor itu nggak selalu dari penerbit ya mas, bisa juga dari kita. Kalau buku gue itu cuma buku pertama aja ya. Buku kedua, buku ketiga, buku pertama, gue dari pertama, kedua, ketiga gue pakai editor. Editornya maksudnya bukan dari penerbit? Enggak, dari lu sendiri. Dari gue sendiri. Yang lu sampaikan ke penerbit, gue editor gue sendiri. Yes, habis itu nanti editor gue itu akan berhubungan sama publisher. Yang ngebayar editor berarti siapa mas? Gue. Lu sendiri berarti ya? Jadi dia nggak, penerbit nggak. Penerbit mereka punya editor sendiri in house. Jadi setelah dari editor lu masuk ke editor mereka. Iya, itu mereka lebih ngomongin teknis. Jadi misalkan kalau ada salah ketik ya kan, ada itunya, nanti mereka rubah atau misalkan ada istilah buat mereka itu ini terlalu ini harus kita rubah lagi apa. Itu udah ranahnya mereka gitu loh, seperti itu. Berarti ketika lo udah selesai pun nggak perlu. Kadang-kadang kan ada orang yang bikin buku tuh mikirin laku apa enggak ya, ada yang beli apa enggak ya. Gua enggak sih. Kayaknya nggak perlu dipikirin. Nggak usah dipikirin, sama kita bikin podcast ini aja. Kita kan ada yang nonton apa enggak ya udah lah ya. Kita kan nggak mengejar viewers kan. Karena konteks gua pengen berbagi Dip. Iya benar. Ya kan? Setuju. Kayak gitu aja sih. Sesuai gitu slogan gua tuh mas. Kami bukan ahli, cuma mau berbagi. Nah itu. Kami bukan ahli, cuma mau berbagi. Jadi konteks gue seperti itu. Jadi gue berharap mudah-mudahan. Nah ini kan niat baik ya Dit ya. Ini niat baik. Ini adalah kalau gue selalu bilang itu adalah dharma. Ya kan, give back gue gitu. Ya mudah-mudahan niat baik itu juga bisa direspon dengan baik lah. Itu aja sih. Amin. Jadi buat teman-teman yang mau nulis. Jadi kalau dia punya keinginan sebenarnya nulis dulu. Mulai apakah dulu aja. Nggak usah mikirin ke penerbit dulu. Gini sekarang ini ya teman-teman sekalian, kan kita penerbit kan nggak cuma Gramedia, nggak cuma GPU, bahkan ada online ya. Iya, nggak cuma Kompas yang kecil-kecil juga banyak dan bagus-bagus loh. Iya. Jadi sekarang itu banyak penerbit-penerbit yang di daerah kayak di Jogja di mana, dan itu kuat, strong. Jadi mereka itu juga nerbitin bukunya juga buku-buku yang independen aja banyak. Iya, dan maksudnya jaringan mereka juga bagus loh, gitu loh. Maksudnya jaringan distribusi mereka juga bagus. Kemudian cara mereka mempromonya juga bagus, Tip. Jadi bahkan sekarang nggak harus kepatok sama ini sih big publisher. Banyak teman-teman gue juga yang bikin terbitan sendiri. Nah itu. Terus jual Tokopedia sendiri. Dan jalan itu juga banyak sih. Kadang balik ke kita merasa punya kekuatan di marketing, why not kan ya. Betul. Jadi memang intinya itu aja, maksudnya diniatin dulu aja dan dijalankan aja sih kalau menurut gue sih Dip. Jumlah halaman tuh nggak ada urusan ya mas? Biasanya mereka ngomongin kayak gitu loh. Pokoknya minimal kalau nulis buku ya jangan di bawah 100. Iyalah, jangan di bawah 100 lah. Karena itu kan menyangkut biaya produksi juga kan. Ongkos cetak apa segala macam gitu loh. Kalau ukuran buku tuh nggak ada. Itu nggak ada. Itu terserah kita mau seperti apa. Tapi kalau gua kan gini Dip. Kalau konsep buku gue kan konsep buku gue tuh gue pengennya konsepnya itu coffee table. Jadi dalam satu jam itu udah selesai baca. Jadi nggak perlu dibaca berhari-hari. Semua buku lu gue baca dalam hitungan menit sih. Nah itu hitungan menit. Karena memang tujuan gue itu, dan kita tahu lah maksud gue orang sekarang ya. Maksud gue dengan segala macam kesibukan dan dengan segala macam kehektikan gitu, nggak mungkin lah kita buku tebal terus mereka harus baca 2-3 hari. Nggak ada waktu Dip. Iya kan kayak gitu. Gue juga lebih senang membaca buku yang bukan yang gue sambung. Kadang-kadang karena gue buat nyambung gue inget-inget lagi kemarin sampai mana ya. Iya gitu loh maksudnya. Lebih baik yang tipe-tipe buku lu tuh sekali baca selesai. Hampir semua buku lu gue baca di
pesawat kan. Nah selesai baca beres kan. Ya iya. Buku terakhir gue baca sebelum tidur. Nah, selesai. Gue pengennya memang kayak gitu. Iya. Karena kalau dilanjutin tuh enggak lah gitu loh maksud gue. Iya. Dan jadi, ini kan buku gue kan buku non fiksi ya, bukan buku fiksi, beda gitu loh. Kalau non fiksi kan penulis non fiksi ini dibedakan kan juga ya teman-teman, dibedain ya. Iya kan udah punya fans yang apa nih, kok enggak lah gitu. Dan gue kan enggak pernah mengkonsider diri gue tuh penulis gitu loh. Gue pengen berbagi aja kayak gitu loh. Apalagi gitu. Sekarang ketika lu udah punya cerita, jalur ke media berikutnya, contohnya film ya, lebih gede ya. Iya. Ya ini itu nggak kan sebenarnya sejujurnya Dip, nggak pernah jadi tujuan gue sih Dip, enggak. Gue pengen nulis aja kayak gitu. Enggak. Kalau itu udah tercampur gitu ya. Kalau ini pendapat gue ya Dip. Lu kalau ada ya mungkin ada juga penulis yang memang tujuannya itu. Kalau gue kan tujuan gue nggak itu. Iya kan, nggak kesana. Arah gue nggak kesana kok. Gue pengen nulis, pengen berbagi aja. Nggak, udah sesimpel itu aja. Gue nggak narik kemana-mana gitu. Contoh terakhir dari film series Induk Gajah Induk Gajah itu didapat Ernest dari kelas skenario. Nah coba itu. Dia punya Ira Gita tuh salah satu wartawan Kompas. Ngasih cerita ke Ernest. Menurut ko Ernest kalau ini diterbitin buku gimana? Ya udah terbitin buku aja. Bukunya belum terbit. Boleh nggak cerita lu gue kasih ke salah satu PH, MD. Nah, kasih MD langsung ambil. Dan akhirnya ambil dan kejadian. Jadi kadang-kadang sesuatu yang belum jadi buku aja bisa jadi. Makanya maksudnya kalau lu ini buat teman-teman punya kepikiran sesuatu, jangan cuma dipikir, tulis aja. Ditulis aja ya. Kalau nanti ke depannya karena gini loh, gue selalu percaya buku itu punya destiny mereka masing-masing. Buku itu punya perjalanannya dia juga. Nggak tahu destiny-nya seperti apa gitu loh. Ya kalau gue sih gue nulis aja, nanti destiny buku gue ini mau kemana ya gue ngikutin aja. Lo kan nggak pernah tahu juga kalau buku lo ternyata udah nyampe ke manajer artis di daerah mana yang ternyata udah baca kan. Makanya ya kan? Jalanin aja karena mereka punya destiny mereka kok masing-masing kayak gitu. Betul. Dan gitu sih. Gue selalu, kalau istri gue selalu cerita, malah bilang buku tuh nggak boleh dikoleksi. Iya. Biar buku itu keliling. Iya. Jadi buku kalau udah lu baca, nggak, daripada lu merasa bangga punya buku lu itu, mendingan buku itu lu kasih ke orang lain. Gue setuju sama pendapatnya Sesa. Jadi kalau gue kan gini di rumah gue punya small library gitu lah ya itu. Nah itu juga gue dari waktu tentu gue recycle gue recycle, gue kasih ke siapa yang pengen. Habis itu nanti gue beli baru lagi. Cuma sekarang memang agak challenging juga gitu. Anak-anak sekarang terutama untuk mereka itu baca buku dalam bentuk cetak itu kan mereka kan lebih suka yang itu kan. Gue di rumah yang masih gue simpen tuh yang bertanda tangan. Itu masih gue simpen. Iya betul. Tanda tangan dari lu tuh gue masih gue simpen. Tapi kalau yang udah buku yang gue beli sih udah. Gue biasa kok recycle kok. Segera berangkat ke orang lain. Yes. Di Bintaro itu ada satu tempat itu ya. Ada satu tempat itu dia itu ada satu library kecil itu dia terima buku-buku dari orang kayak gitu loh. Nah, biasa gue suka ngasih ke sana kayak gitu loh. Iyalah. Jadi teman-teman juga selain menulis kalau udah punya buku kebanyakan di rumah. Dibagi aja. Segera berangkat keluar lagi. Karena buat orang siapa tahu. Bisa ada manfaatnya, kan? Masih ada itunya, masih ada manfaat buat mereka lah kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada dua nih yang bisa kita tahu. Kalau lu punya buku, jangan kelamaan di rumah. Kalau lu punya ide, jangan kelamaan di kepala. Tulis aja. Betul. Dan gue paling penting adalah satu hal sih teman-teman sekalian. Kita nulis sesuai dengan style nama karakter kita aja. Jangan jadi orang lain. Kayak gue memang ya gue nulis sesuai dengan style gue sama ini gue aja. Jadi gue nggak terpengaruh dengan style penulisan siapapun juga. Karena kalau kayak gitu lu gak akan nulis. Selalu banding-bandingin kan. Kayak ini kurang makanya kenapa kita perlu cari editor yang bagus. Nah, editor yang bagus gak harus kita yang hire juga, gak perlu ini karena waktu itu pertimbangan gue punya teman yang dipercaya. Gue punya teman yang gue bisa percaya dan setelah kan pernah jadi editor gue kan. Nah, maksudnya ada yang gue percaya dan gue ngerasa dia mengerti maksudnya isi pikiran gue minta dia jadi editor kayak gitu kan. Di publisher juga mereka punya editor juga kok kayak gitu. Tapi yang penting nulis dulu kalau menurut gue sih. Oke. Gitu saran dari seorang yang sudah menerbitkan 4 buku. Nantinya akan 4. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Teman-teman sekalian. Kita nanti tungguin akan ada satu episode khusus membahas buku terbarunya Mas Sulung. Terima kasih. Kita belum bahas karena bukunya belum terbit. Nanti dulu. Dan nanti kita kasih tahu juga cara belinya. Itu udah boleh dikasih tahu belum sih? Akan ada di mana, penerbitnya siapa? Dia akan diterbitkan rencananya bukunya itu akan diterbitkan secara nasional. Judulnya udah boleh dikasih tahu? Judulnya itu boleh kali ya. Boleh. Judulnya itu adalah Sulung dan Nyonya Ai Perjalanan Menuju Pulih. Nyonya Ai itu ibunya Mas saya.
Nah, ibu gue. Penerbitnya? Gramedia. Berarti kalau udah penerbit Gramedia udah gak akan susah lo nyarinya. Iya. Terima kasih yang buat kasih teman-teman sekalian. Minggu depan kita akan ada kehadiran bintang tamu seorang cukup itu kita datangkan dari luar kota. Itu luar biasa loh itu. Luar biasa. Akhirnya bisa mampir, jadi ditungguin aja. Terima kasih buat kru yang sudah bertugas. Ada Agi dan Sandra di produser, ada Gaung di audio, Ardi di kamera, ada Ella di artistik, ada Gitong di produksi. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode 106. Kita kehadiran super agent sepak bola dan sekarang super agent sepak bola dan bola basket. Gabriel Budi Liminto. Apa kabar, Bro? Halo. Terima kasih Mas Budi sudah menjadi bintang tamu. Iya. Salah satu yang paling mungkin teman-teman tahu adalah yang dipegang Budi adalah Asnawi Mangkualam. Dia adalah pemain Indonesia yang bermain di Liga Korea, Mas. Oke. Kalau menurut saya value terbesar money is not the most important ya. Jadi kalau Kak Dipa, Kak Sulung kan kalau mungkin kita ada chemistry khusus sama pemain karena kalau sama pemain bukan hanya sekedar klien lah. Kita lebih kayak keluarga, teman ngopi, teman makan. Apa bedanya ngurus pemain yang muda sama yang udah senior? Kalau muda itu memang kita harus lebih buka pikirannya mereka ya. Karena kadang kalau muda ketika mereka naik sukses sedikit, mereka pegang uang, mereka kaget. Karakternya beda. Kaget ya. Itu maksudnya kita harus maintain sebagai kakak. Kurang lebih sama. Tapi kalau main senior biasanya mereka lebih matang.